Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri, guys. Pastinya kembali lagi kita ketemu ya. Setelah saya sempat jarang update sih kemarin karena memang ada kesibukan, tapi kali ini saya update lagi. Dan seperti biasa kita mulai dari saham pilihan. Di seri saham pilihan ini kita kan menganalisa secara teknikal saham ya. Ada beberapa saham yang akan kita analisa secara teknikalnya ya. Kita akan lihat grafiknya nanti. Mulai dari tanggal estimasinya sih mulai dari tanggal 11 sampai 20 April 2022, guys, pastinya ya kan. Dan ada pun saham-saham yang akan kita analisa itu seperti Telkom, ASII, Astra International, Pawon, Pakuwon Jati, Indosat atau ISAT, Excel, dan juga MBPA. Oke, di sini MBPA ini Matahari lah, kalau teman-teman tahu ini salah satu grup Lipo, guys, di sini. Dan pastinya konten saham pilihan ini atau analisa teknikal saham ini adalah disclaimer on pastinya ya. Artinya semua ini hanya bersifat informatif saja dan edukatif saja buat teman-teman, bukan sebuah paksaan ya atau rekomendasi saham gitu untuk teman-teman membeli, menahan, menjual ya sebuah varian produk investasi. Dalam hal ini saham yang saya sebutkan tadi bukan, tapi ini sekedar referensi aja teman-teman dalam mengambil referensi aja sih, dalam mengambil keputusan atau ya sekedar referensi aja lah, bukan sebuah instruksi aja seperti itu ya. Tapi harapannya tetap konten ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung saja. Kalau biasanya saya menggunakan RHB Smart ya, versi desktopnya, tapi kali ini saya menggunakan investing.com karena pada waktu pembuatan video ini si RHB Smart itu lagi maintenance, guys. Jadi saya menggunakan investing.com di sini. Oke. Jadi kita mulai nanti dari Telkom, Astra International, Pawon, ISAT, Excel, dan MBPA. Oke, kita langsung saja. Nah, seperti ini. Kita mulai dari investing.com ya, kita mulai dari Telkom. Oh ya, guys, sebelumnya saya izinkan mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan dukungannya ya ke channel YouTube Maulana Nur Sobri ya, baik itu dalam bentuk subscribe, like, share, komennya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa diberikan kemudahan dan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat teman-teman yang juga men-like ya atau ya meng-add lah podcast My Pod Story ya di channel podcastnya, saya ucapkan terima kasih juga. Dan konten ini juga tersedia di podcast juga, guys. Oke, kita langsung saja. Nanti jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe-nya ya buat teman-teman yang belum men-subscribe channel YouTube Maulana Nur Sobri, tekan tombol follow juga di podcast My Pod Story. Oke, kita mulai. Di sini sebentar, ini saya hapus saja. Ini semacam notifikasi aja sih, guys, sebenarnya sih. SMT, nanti kita akan coba buat seri analisanya tersendiri lah nanti. Oke, seperti biasa kita di sini ada Telkom Indonesia Persero Tbk PT Indonesia ya. Seperti biasa kita menggunakan candlestick, juga kita ada MA Moving Average dengan parameter 5, MA2 parameter 10, MA3 dengan parameter 20 pastinya, dan juga ada stochastic di situ dengan parameter 1413. MACD saya nggak ngubah parameternya. CCI nanti kita akan kombinasikan dengan CCI parameter 10, 20 dan juga 30 pastinya nantinya, untuk sekedar memastikan aja bagaimana view ke depannya. Oke, selain itu nanti kita menggunakan Fibonacci juga untuk membaca range-nya. Jadi saya menggunakan Fibonacci itu untuk range-nya aja, guys, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada CCI parameter 10. Oke, kalian sudah mengikuti channel YouTube saya pasti sudah paham bahwasanya kita memilih CCI ini ya, itu pastikan mengarah ke atas yang pertama, dan yang kedua kalau bisa berada di atas area 0 gitu. Kalau mengarah ke atas tapi di bawah area 0 seperti minus 40, minus 80, itu namanya fase rebound atau technical rebound ya kalau secara teknikalnya. Tapi kalau di atas area 0 seperti saat ini ya, Telkom ini CCI parameter 10-nya dia menunjukkan di area 63,72% mengarah ke atas. Itu artinya ini sudah masuk fase uptrend atau bahkan bullish. Syukur-syukur juga bisa strong bullish kalau nanti didukung oleh sentimennya ya di saham ini. Oke, kalau misalnya garisnya mengarah ke bawah tapi di atas area 0 itu namanya koreksi atau profit taking ya kan. Tapi kalau misalnya garisnya mengarah ke bawah bahkan berada di bawah area 0 itu namanya downtrend atau bearish, guys, pastinya. Oke, seperti itu. Dan saat ini Telkom ini dia dalam fase bullish pastinya ya di sini ya. Mudah-mudahan nanti bisa strong bullish, harapannya sih.
dengan bantuan sentimen nanti, dengan dukungan sentimen nanti dia bisa strong bullish guys gitu. Oke. Kita lanjut ke CCI parameter 20 di sini, parameter 20-nya 64% juga. Wow, ini ternyata dia masih uptrend bullish ya ini saham ya. Ini juga strong bullish lah kalau saya lihat sih, ini bullish ini saham ini menarik. Kita perhatikan. Oke, Telkom, MACD-nya gimana? Nah, untuk MACD sebentar, saya pastikan lagi. Telkom sama-sama tadi parameter 20 itu di 64%, ini bullish ya. Sedangkan parameter 30-nya mengarah ke atas semuanya. Ini garisnya mengarah ke atas itu di 71%. Ini artinya bullish ini guys. Itu baik short, mid, dan long itu bagus untuk dikoleksi. Tapi tetap disclaimer on ya guys. Oke. Sebenarnya baca saham tuh nggak ribet kok. Kalau teman-teman mau perdalam sih, saran saya sih perdalam lagi, bisa kok nanti menganalisa teknikal. Oke, di sini ada dua garis, ada warna biru dan warna merah. Garis warna biru ini nanti varian ya, bisa yang warna hijau, nanti bisa teman-teman edit, tapi secara umum sih warna biru atau warna merah. Warna biru dan warna merah atau warna hijau dan warna merah ya. Tapi di sini kita gunakan investing.com warna biru dan warna merah. Oke. Pertama garis warna biru, pastikan garis warna biru itu mengarah ke atas dan kalau bisa posisinya memotong garis warna merah ke atas ya. Itu kalau garis warna biru memotong garis warna merah ke atas itu namanya golden cross atau uptrend atau bahkan bullish. Tapi kalau garis warna birunya mengarah ke bawah dan memotong garis warna merah ke bawah, dia garis warna biru memotong garis warna merah ke bawah, itu namanya dead cross atau bearish. Kita hindari saham-sahamnya seperti itu ya. Sekarang ini saham ini dia mengarah ke atas, ada peluang dia mau memotong garis warna merah ke atas ya, atau membentuk pola golden cross. Masih menarik saham ini, mudah-mudahan nanti dalam sepekan ke depan lah, atau sepaling tidak sampai tanggal 20 April 2022 nanti saham ini mungkin bisa membentuk pola golden cross. Harapan saya ke sana. Kita tinggal tunggu aja sentimennya. Bagaimana dengan stokastik, sama mirip lah cara bacanya dengan MACD tadi ya. Garis warna birunya nih pastikan mengarah ke atas dan memotong garis warna merah ke atas. Hanya saja di sini perbedaannya adalah ini ada 80% dan ada 20%. 20% ini artinya kalau garis ini berada di area ini, itu namanya oversold atau sudah jenuh jual. Artinya kalau sudah jenuh jual, dia ini sudah waktunya kita untuk beli sih sebenarnya sih gitu. Kan karena apa? Tergolong rendah harganya. Tapi kalau udah di area 80% nanti udah overbought atau sudah jenuh beli, itu berarti udah tergolong tinggi atau mahal harganya. Oke. Dan saat ini berada di area 72%-an ya. Ini masih boleh lah untuk kita awasi atau kita pantau gitu ya. Yang penting dia nggak lebih dari 80%. Ini untuk shortnya aja gitu. Nanti teman-teman tinggal ngikuti aja alur dari ini ya, tren dari si stokastik ini gitu. Kalau saat ini sih dia masih uptrend sih. Oke, sini moving average-nya ya, MA-nya. Sini garis warna hijaunya, teman-teman sini. Oke, mirip dengan MACD sih cara bacanya ya di sini ya. Sini ada moving average parameter 5, ini dia masih sideways gitu. Tapi ini doji ya di sini ya. Ini doji, kalau nanti di hari Senin tanggal 11 nanti ini bisa untuk candle hijau, itu nanti dia bisa untuk ini bullish sih sebenarnya sih gitu. Peluangnya saya bilang peluang di sini ya. Ini masih konsolidasi, garis warna merahnya MA2-nya ini mau memotong MA3 ke atas, artinya mau uptrend di sini. Oke. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan Fibonacci ya di sini ya. Kita mulai dari Fibonacci guys di sini guys. Kita mulai dari sini saja ya. Sebenarnya agak kejauhan sih, tapi gak apa-apa lah. Kita mulai dari sini. Oh, sorry. Saya ganti bentar. Jadi kejauhan. Saya mulai dari sini aja. Ini sudah diklik. Klik sudah. Oke. Oke. Kenapa sih nggak dari sini? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya sih, sama aja sih. Cuman saya pikir sih dengan dari CCI tadi, dengan indikator tadi ya, ini saya pikir sih kalau seperti ini cukup menarik sih. Udah cukup lah gitu. Oke. Untuk range-nya saham ini saat ini berada di area ini, supportnya terdekatnya di Rp4.521 per lembar itu support, dan resistennya dia di Rp4.586 per lembarnya. Ini dia berada di area resistennya ya untuk close-nya yaitu
di area 4.586 rupiah per lembar itu resistennya. Kalau misalnya nanti ke depannya dia break height gitu, dia bisa aja ke 4.666 rupiah per lembarnya, resisten berikutnya gitu. Jadi pulangnya ke sana gitu. Nah, kalau misalnya nanti 4.666 rupiah ditembus lagi, maka dia bisa aja guys ke 4.765 rupiah per lembar atau 4.800-an gitu. Ya kan, dengan catatan dia kuat di atas area ini 4.521 supportnya, atau di support 2-nya 4.456 gitu. Paling nggak dia kuat di support itu tadi. Tapi menurut saya sih 4.456 ini udah selalu supportnya sih sebenarnya sih gitu. Ya nanti kita simak aja, mudah-mudahan nanti bisa ke 4.600-an ya, sampai 4.700 atau bahkan 4.800 dari saham Telkom Persero ini. Oke, itu saham Telkom. Kita lanjut ke saham Excel. Tinggal diketik aja. Di sini ada saham Excel. Oke, sebentar. Coba pastikan lagi ya guys, sebentar. Oke, kita mulai lagi ya di sini ya. Kita mulai lagi. Oke, CCI-nya parameter 10 mengarah ke atas di area minus 21%. Ini artinya dia rebound. Nah, kalau seperti ini namanya rebound guys gitu. Mudah-mudahan nanti kuat lah, bisa di atas 0 ya. Di atas 0 nanti kan dia bisa uptrend atau bahkan bullish pastinya. Parameter 20 CCI mengarah ke atas di area minus 26% juga. Berarti ini fasenya masih technical rebound sebenarnya guys. Pastikan lagi 6 parameter 30 juga gitu. Ini masih minus 33% tapi mengarah ke atas ya. Tiga-tiganya mengarah ke atas, seperti dia fasenya masih technical rebound gitu. Jadi sih nggak ada masalah sih, tapi ya namanya technical rebound, satu kalau misalnya nggak kuat marketnya bisa aja nanti terkoreksi gitu. Oke, sementara ini masih technical rebound. MACD-nya mengarah ke atas, masih uptrend. Sini garis warna birunya. Oke. Oke, di sini kalau sinyal sebelumnya ya dia mau beris nih, tapi di sini ada perlawanan ini. Ya karena IHSG kan terus ditarik ke atas ya. Oke, kita lanjut. Di sini MA1 ini mau memotong MA2 dan MA3 sekaligus ke atas. Mudah-mudahan bisa lah dua hari ke depan nanti. Sehingga nanti bisa menjadi sinyalnya itu jadi bullish ya pastinya ya. Oke, kita mulai dari sini. Saya mau dari atas atau dari bawah sama aja, tapi karena rebound saya pikir dari sini aja deh. Oke, seperti ini ya. Oke guys. Oke, untuk range-nya dari Excel Axiata Tbk PT Indonesia sini. Oh ya, saya belum membaca ini ya. Stokastik ya. Untuk stokastik sebentar. Stokastik sini ini golden cross guys di sini, dan dia masih tergolong murah ya, rendah nih. Sahamnya di ini udah golden cross, mau bullish dia. Oke, lanjut kita balik lagi tadi range-nya. Range dari saham Excel ini atau Excel Axiata Tbk PT Indonesia ya. Indonesia saham punya di sini 2.591 rupiah itu supportnya, dan resistennya itu di level harga 2.748 rupiah per lembarnya. Ini resistnya. Jadi resistnya ini support 2.591 sampai resistennya 2.748 rupiah per lembar, itu resistennya di sini ya. Oke, nanti kalau memang kuat, misalnya nanti sisanya itu udah berada di atas area 0 ya, tiga-tiganya dia bisa aja nih ke level harga 2.869 rupiah per lembar, bisa aja ke sana gitu. Oke, itu untuk saham Excel. Lanjut lagi kita ke saham Astra Internasional sebentar guys gitu. Ini agak lompat-lompat ya guys, tapi nggak apa-apa ya, sama aja sih sebenarnya sih, yang penting kita nggak out of the box lah. Oke, Astra, saham Astra valuasinya cukup menarik sebenarnya. Tapi kita coba cek lagi deh. Ini mirip dengan Adro ya saham Astra ini, pola CCI-nya. Nanti teman-teman bisa cek juga di luar ini. Kalau di rekomendasi kali ini ya, di luar rekomendasi sih. Di konten ini kan saya buatnya sih, ini ada harus sih konten sebelumnya. Nah, kalau yang teman-teman sempat sih bisa cek di analisanya ya di Adaro. Ini polanya mirip dia gitu. CCI parameter 10 ini mengarah ke atas. Ya, ini mengarah ke atas parameter 10-nya, tapi ini di area 116%, udah cukup tinggi sebenarnya gitu. Kalau Anda high risk berani ya nggak apa-apa sih. Sama sini parameter 20-nya juga ini mengarah ke atas di area 165%-an. Ini mengarah ke atas ya guys. Dan parameter 30-nya saya pikir sama ya. 133%-an mengarah ke atas gitu. Ya, kalau udah kayak gini sih, kalau ini kita ngomong dia udah overbought ya gitu. Tapi kalau teman-teman
punya valuasi harga sih saya pikir nggak apa-apa gitu. MACD juga masih mengarah ke atas ya di sini. Ada peluang. Bentar, ke stokastik ini kelewatan terus nih stokastiknya. Oke, stokastik ini kita bermain kalau masuk ya, misalnya masuk kita bermain di area 80%-an ya. Kalau kita trading itu di area 80%-an ke atas, artinya ini area overbought kalau kita mau masuk di pekan ini ya, di estimasi waktu ini ya. Ini area overbought sini, garis merah birunya memotong garis merah ke atas, bisa aja ini golden cross memang. Tapi sekali lagi yang perlu teman-teman ingat, saya ingatkan di sini kita berada di area overbought sih gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk ini kita harus hati-hati pasang risk manajemennya atau money manajemennya yang benar-benar ketat ya. Saya di sana sih. MA masih merah atas tapi ada doji di sini, tapi sebelumnya doji merah. Bisa aja dia masih berpeluang menguat sih, bisa saja. Oke, kita mulai dari sini saja, saya pikir. Sebentar. Oke. Ini samanya saat ini di level ini ya 7.000 ya. Oke. Untuk range-nya saham dari Astra International Tbk ini di level harga supportnya ya. Ini supportnya nih Rp6.980 per lembar. Ini supportnya memang guys. Ini memang supportnya. Tapi strong supportnya itu di level harga Rp6.754 per lembar. Ini support duanya ya, atau strong supportnya. Dan ini dia ditutup di level resisten sebelumnya yang sekarang jadi support pastinya di Rp6.980. Ini supportnya ya, kalau dia masih kuat dia bisa aja ke level harga berikutnya, yaitu ke level harga Rp7.345 per lembarnya gitu. Itu untuk resistennya. Oke, seperti itu ya guys. Untuk saham Astra, kita lanjut ke saham Pakuwon. Oke, kita masuk ke saham Pakuwon ya. Saham Pakuwon di sini kita mulai dari CCI parameter 10. Nah, ini menarik Pakuwon. Sisanya ini 16% mengarah ke atas ya. Ini uptrend dia di sini. Oke. CCI parameter 20 itu mengarah ke atas tapi di minus 33%-an. Ini berarti masih technical rebound. Technical rebound ya, guys. Dan CCI parameter 30-nya ini mengarah ke atas tapi dia udah 20%-an. Ini udah uptrend dia. Sebenarnya sih untuk longnya sih sebenarnya ya itu bisa bullish sebenarnya. Bisa aja kayak gitu. Oke, kita mulai lagi di MACD. MACD mengarah ke atas, garis warna biru berada di bawah garis warna merah. Dan garis warna birunya ini sendiri mengarah ke atas. Jadi mudah-mudahan nanti bisa membentuk pola golden cross ya. Mudah-mudahan. Oke, stokastiknya kelewatan lagi. Maaf, sorry guys. Oke, ini mengarah ke atas, garis warna birunya di area 50%-an ya. Ini udah golden cross per tanggal 7 kemarin. Dia udah golden cross ya. Di hari Kamis kemarin ya. Dia udah golden cross gitu. Garisnya mengarah ke atas. Stokastiknya. Dan untuk MA-nya, ini MA1 itu mau memotong MA2 dan MA3. Tapi MA2 dulu deh pastinya, MA2 dulu. Jadi dia bisa golden cross nih MA-nya. Jadi masih uptrend saham ini ternyata guys. Oke, kita ambil yang terdekat aja dulu. Ini terus oke. Support atau range dari saham ini saat ini di area supportnya yaitu di level Rp490 per lembarnya. Itu level supportnya. Dan untuk level resistennya yaitu di level harga Rp507 per lembarnya. Itu resisten terdekatnya. Kalau nanti bisa break high atau break atas, ya dia bisa ke level harga Rp527 per lembarnya gitu kan. Dan untuk strong supportnya ini di level harga Rp474 per lembarnya. Itu untuk bottomnya lah menurut saya. Oke, 474 tuh bottom, sedangkan untuk super 1 tuh di Rp490 per lembar atau Rp490 per lembarnya. Oke guys. Oke, terus itu untuk saham Pakuwon Jati ya. Kita lanjut ke saham ISAT atau Indosat di sini. Pakuwon sudah, kita lanjut ke ISAT. Oke, ISAT parameter 10 dari CCI ini berada di 89%-an mengarah ke atas ya. Ini strong bullish ini guys. Dan parameter 20 mengarah ke atas, CCI-nya di 27%-an ya. Berikutnya parameter 30 ini minus 19% tapi mengarah ke atas. Berarti berada di area minus 19%-an tapi mengarah ke atas ya.
jadi ini sahamnya masih menarik sih. Ini fasenya rebound, kalau untuk longnya tuh rebound gitu, tapi untuk short dan midnya itu sudah uptrend atau bullish ya. Oke, kita lanjutkan lagi. MACD-nya ini mengarah ke atas, memang agak sideways sih kalau dari sepintas kita lihat ya, ini memang agak sideways ya. Oke, stokastik di sini 1413. Mengarah ke atas di 72%. Ini mirip dengan Telkom tadi ya, saat ini ya. Berarti mungkin satu sektor ini cukup mirip ya. Oke deh. Ini masih mengarah ke atas, masih ada peluang penguatan. Oh, ternyata sebelum ini, nah ini bagus ini. Ini Marubozu ya, dan ini Doji Star bullish ini udah konfirmasi. Enaknya di investing.com sih ini ada keterangannya ini. Ini udah bentuk pola bullish reversal ya. Dan indikator tadi emang menunjukkan sih dia uptrend atau bullish lah. Dan ini MA1 juga ini memotong MA2 ke atasnya, ini bullish ini. Ini apa namanya? Dia uptrend, bullish dan golden cross pastinya. Oke. Saya pikir di sini aja deh. Oke. Untuk range-nya gimana? Untuk range-nya saham ini di area support yaitu Rp5.081. Itu supportnya, dan untuk resistennya jadi range-nya tuh di 5.000, di resisten tuh Rp5.577 per lembar, atau range-nya mulai dari Rp5.081 sampai Rp5.577 per lembarnya. Itu untuk range-nya. Kalau misalnya nanti memang strong bullish nih, dia bisa ke Rp5.966 per lembarnya, atau ya anggaplah 6.000-an lah targetnya ya ke sana. Kalau Rp5.577-nya itu berhasil ditembus pastinya guys. Oke, itu dari saham Indosat Tbk atau ISAP. Kita lanjutkan ke saham berikutnya atau yang terakhir, yaitu di MPPA. Ini disebut grup Lipo tapi masuk favorit sih dari para trader sih. Itu Matahari Putra Prima gitu. Oke guys. Kita mulai dari CCA parameter 10. Oke, parameter 10 CCA-nya dari MPPA ini di area 4%-an. Artinya ini sudah uptrend ya dia. Sudah mulai masuk fase uptrend. Mungkin karena lebaran karena bulan puasa dan setengah bulan lagi ya lebih dari setengah bulan lah. Kisaran setengah bulanan lebih dikit lah ya. Ini udah masuk fase lebaran ya. Dan emang ini parameter 20 juga CCI dia mengarah ke atas garisnya, dua-duanya mengarah ke atas itu di 33%. Intinya dia udah bullish sebenarnya sih. Pastinya udah bullish ya sih gitu. Dan CCI parameter 30 juga dia sudah bullish juga ya secara teknikal ya. Ini di area 60%-an dia. Ini udah bullish guys. Oke, dua-duanya uptrend bullish, menarik. Untuk MACD ini sideways memang, tapi kalau memang nantinya ini sentimennya kuat, dia bisa aja nanti mengarah ke atas sehingga nanti bentuk pola golden cross ya MPPA ini. Ini menarik ini untuk kita cermati. Jadi teman-teman silakan diawasi lah saham ini ya. Oke. Untuk stokastiknya ini sudah golden cross per tanggal 7 April kemarin ya. Nanti teman-teman tinggal lihat aja sentimennya apa gitu. Oke. Seperti ini. Ya masih bisa menguat sih kalau dari indikator stokastiknya. Dan ternyata kalau dari MA nih, MA1-nya nih semula dia mau dead cross ya ke MA3 tapi ini nggak jadi. Jadi dia mental gitu ke MA2 sini. Jadi di sini ini bisa aja dia golden cross nanti ya. Ini guys, dia bisa golden cross nanti MA2 MA1 motong MA2 ke atas. Oke. Oke, kita pakai Fibonacci untuk baca range-nya. Saya mulai dari sini aja deh. Oke, di sini. Untuk range-nya dari saham ini dia itu di area support di level harga Rp372 per lembar. Itu supportnya 372 itu supportnya. Dan resistennya di Rp423 per lembar. Itu level resistennya Rp423 per lembar. Ya range-nya itu 372 sampai Rp423 per lembar saat ini ya. Kalau emang nanti dia strong bullish atau bullish ya, dia bisa ke Rp459 per lembar atau Rp460 per lembar. 460 ya target berikutnya gitu. Ya bisa aja sih kalau memang sentimennya kuat dia ke level harga 539 kalau bisa. Tapi saat ini dia paling enggak ke 423 sampai 459 ya.
bersyukur nanti bisa tembus ke 495. Ini kalau udah di 495 ini tinggal dikit lagi ke 500-an. Oke. Oke, seperti itu analisa teknikal saham ya. Mulai dari tanggal estimasinya 11 sampai 20 April 2022. Dimulai dari tanggal 11 April sampai tanggal 20 April 2022. Dan di seri tampilan ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi disclaimer on ya. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk menekan tombol like, share-nya serta tinggalkan komen. Mungkin ada ide saham yang mau kita analisa di seri tampilan, atau bisa juga nih di seri bincang saham juga ya. Dan buat yang belum menekan tombol like, share, subscribe, yuk ditekan aja tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten channel YouTube Maulana Terus Sobri. Karena saya gak hanya membahas tentang saham, tapi juga ada kripto. Dan juga mungkin sedikit nanti secara informasi juga akan menganalisa saham luar juga nantinya. Oke. Di sini teman-teman bisa juga memfollow ini ya, akun podcast saya juga di MyPod Story. Nanti ada juga, nanti saya upload juga di sana. Seperti itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, menjalankan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga rajin mencuci tangan ya, agar kita selalu sehat selalu dan juga pandemi ini segera selesai, karena kita udah masuk ke fase endemi, udah nanti terus bertahan, bahkan bisa keluar dari pandemi ini, sehingga nanti perekonomian pulih, pasar saham juga akan kembali bergairah pastinya. Kita juga yang untung. Dan yang belum vaksin, yuk segera vaksin 1-2 dan juga boosternya juga jangan lupa. Oke guys, seperti itu dari saya. Happy lucky, happy investing, and happy trading. Ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.